Hello healthy people, saya APT Ninyoman Febi Sukarmini, apoteker yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB. Nah, jadi Beyond Use Date atau BUD dan Expired Date atau ED ini adalah dua istilah yang menggambarkan masa simpan suatu produk. Tapi keduanya ini berbeda. BUD merupakan batas waktu penggunaan suatu obat setelah diracik, dilarutkan, atau setelah kemasan primernya dibuka. Sedangkan expired date atau ED merupakan batas waktu penggunaan suatu obat yang ditetapkan oleh pabrik produsen selama kemasan primernya belum dibuka. Jadi ada penekanan sebelum dibuka dan setelah dibuka. Nah, untuk BUD sendiri memiliki masa waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan expired date. Jadi teman-teman harus aware nih, ternyata obat setelah dibuka itu tidak lagi mengikuti tanggal ED-nya, tetapi mengikuti masa BUD-nya. Ya, jadi tentu sangat penting ya untuk mengetahui BUD itu apa, karena untuk memastikan obat yang akan kita gunakan itu terjamin stabilitas dan keamanannya, sehingga efek terapi dari obat dapat tercapai dan resiko efek samping yang timbul akibat mengkonsumsi obat yang telah rusak itu dapat dihindari. BUD setiap obat itu berbeda-beda, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pertama, sifat dari obat tersebut, kedua, kestabilan fisika dan kimia dari obatnya, kemudian ada tidaknya bahan pengawet pada obat tersebut, apakah konsentrasi bahan pengawetnya tinggi atau rendah, kemudian bentuk sediaannya, apakah padat, semi padat, atau cair. Nah, obat-obat yang memiliki bentuk cair biasanya memiliki BUD yang lebih pendek dibandingkan obat dengan bentuk padat karena berkaitan dengan resiko adanya kontaminasi mikroba. Ya, jadi healthy people, untuk mengetahui berapa lama sih obat ini setelah kita buka masih dapat digunakan, yang pertama kali harus healthy people lakukan adalah selalu pastikan telah membaca kemasan obatnya. Biasanya petunjuk BUD sudah tersedia pada kemasan obat. Seperti pada gambar yang saya tunjukkan, ini ada keterangan hanya dapat digunakan selama 24 hari setelah tutup dibuka. Nah, ini berarti BUD dari obat ini adalah 24 hari setelah dibuka. Kemudian apabila dalam kemasan obat tidak memuat informasi terkait BUD, maka dapat mengikuti ketentuan umum. Untuk sediaan padat seperti racikan puyer atau kapsul, ini memiliki BUD selama 6 bulan. Nah, untuk sediaan semi solid seperti krim, gel, itu memiliki BUD selama 1 bulan. Nah, untuk sediaan sirup nih lumayan bervariasi sediaan yang beredar di Indonesia untuk masa BUD-nya. Ada yang dari 7 hari sampai 30 hari. Tapi jika memang tidak terdapat keterangan, teman-teman dapat menggunakan maksimal selama 14 hari setelah tutupnya dibuka. Dan untuk sirup kering seperti ini, sirup yang harus diencerkan dengan air ya, atau ditambahkan air sebelum digunakan, ini memiliki BUD selama 7 hari setelah dilarutkan dengan air. Jadi setelah itu langsung dibuang ya, jangan disimpan lagi. Kemudian untuk sediaan tetes mata, tetes telinga, salep mata, ini memiliki BUD selama 28 hari. Kemudian untuk sediaan tetes mata mini dos seperti ini memiliki BUD selama 3 kali 24 jam atau selama 3 hari. Dan yang terakhir insulin. Nah, insulin ini penyimpanannya cukup khas ya. Sebelum digunakan dia disimpan pada kulkas, sedangkan setelah digunakan dia disimpan pada suhu ruang selama tidak lebih dari 28 hari kecuali dinyatakan lain pada kemasan obatnya. Ya, jadi dalam penyimpanan obat, healthy people harus pastikan obat yang akan digunakan tidak mengalami perubahan bentuk,
warna, dan rasa. Karena tiga hal ini bisa menjadi penanda bahwa obat tersebut telah mengalami perubahan kestabilan. Kemudian yang kedua, pastikan penyimpanan obat sesuai dengan petunjuk yang tertera pada kemasan obat. Disesuaikan lingkungannya dan kemudian suhu penyimpanannya, yang mana yang harus disimpan pada suhu dingin, yang mana yang harus disimpan pada suhu ruang. Dan yang terakhir nih, healthy people, pastikan healthy people jangan sayang membuang obat yang sudah melalui masa BUD-nya, karena mungkin pertimbangan, aduh sayang, ED-nya masih panjang dan sebagainya. Justru itu bisa berbahaya ya untuk healthy people, untuk kesehatan healthy people sendiri, karena obat yang masuk ke dalam tubuh atau yang digunakan oleh healthy people itu ternyata sudah mengalami perubahan dan telah rusak. Jadi resiko efek yang akan muncul ke belakang itu akan sangat berbahaya. Jika healthy people ada pertanyaan lain nih seputar BUD atau seputar obat lain yang ingin healthy people tanyakan, bisa dikonsultasikan ke apoteker kami di RSUD Provinsi NTB. Salam sehat!